السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut sabda Rasulullah di atas, disebutkan dengan sangat jelas bahwa setan-setan akan dibelenggu ketika datangnya bulan Ramadan. Namun yang jadi pertanyaan kita, jika setan-setan tersebut telah dibelenggu, kok maksiat dan kejahatan masih banyak terjadi di bulan suci Ramadan ini? Abul Abbas Al-Qurtubi berpendapat bahwa setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun bagi yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Seandainya pun dikatakan bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, adat kebiasaan, dan gangguan dari setan golongan manusia. Beberapa dari golongan ulama mengatakan bahwa jenis setan yang dibelenggu di bulan Ramadan ini adalah kelompok setan-setan yang destruktif atau jin tingkat tinggi seperti golongan jin ifrit yang notabene sangat berbahaya bagi manusia. Bisa juga ini dimaksudkan kepada golongan setan yang memiliki pasukan atau bala tentara. Sedangkan kepada setan yang tidak memiliki pasukan, tidaklah dibelenggu dan tetap bebas berkeliaran di muka bumi ini. Nah, untuk golongan setan yang tidak dibelenggu ini, biasanya mereka akan tetap melakukan gangguan kepada umat manusia di bulan Ramadan. Secara garis besarnya, ada 5 metode khusus ataupun strategi yang mereka gunakan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mengganggu manusia di bulan puasa. Seperti apakah 5 strategi para setan ini? Yuk langsung saja kita simak berikut ini. Pertama, waswasah. Waswasah artinya membisikkan keraguan pada manusia ketika melakukan kebaikan atau amal soleh. Ini merupakan cara yang paling utama dan paling efektif yang digunakan setan kepada manusia. Contohnya, saat kumandang azan subuh dan kita masih dililit selimut, tak jarang terbesit dalam pikiran kita, ntar aja deh 5 menit lagi, ataupun masih banyak waktu. Sahabat semuanya, ketahuilah bahwa ini sesungguhnya adalah waswasah. 2. Tazyin. Tazyin ini artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Jadi, segala yang berbau maksiat biasanya akan terlihat sangat indah dan menggiurkan. Misalnya, mengapa orang yang berpacaran lebih mesra daripada suami istri? Kok ngabuburit berdua bersama sang pacar terasa lebih mengasihkan daripada ngabuburit bersama istri dan keluarga? Mengapa demikian? Tentu saja karena ada unsur tazyin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pacaran itu merupakan maksiat, sementara nikah itu adalah ibadah. Oleh karena itu, maksiat disulap sedemikian rupa oleh setan-setan ini sehingga terasa lebih indah, lebih nikmat dan mengesankan. Inilah yang disebut strategi tazyin.
3. Takwif. Takwif pada dasarnya adalah menakut-nakuti. Pernahkah sahabat merasa takut kekurangan karena menginfakkan sebagian harta? Atau pernahkah kita takut disebut sok alim karena datang ke majelis taklim dan beribadah lebih banyak pada bulan Ramadan? Kalau kita pernah merasakannya, ketahuilah bahwa inilah strategi takwif yang sedang dimainkan oleh setan kepada manusia. 4. Saddun. Saddun ini artinya berusaha menghalang-halangi manusia menjalankan perintah Allah dengan menggunakan berbagai hambatan. Sebagai contoh, pernahkah Anda merasa malas saat melakukan sholat? Atau ketika membaca Al-Quran, ada rasa kantuk yang menyerang meskipun sebenarnya kita sudah cukup tidur? Jika pernah, maka ketahuilah bahwa ini adalah gejala saddun dari setan. Yang kelima, atau cara setan yang terakhir adalah nisyan. Nisyan di sini berarti lupa. Dan lupa itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan manusiawi. Setiap manusia pasti pernah lupa. Akan tetapi, di sini setan berusaha agar manusia menjadi lupa sebagai alasan untuk menutupi tanggung jawab kita. Pernahkah kita lupa dalam menunaikan janji, lupa sholat? Kalau sesekali itu bisa disebut manusiawi, tetapi kalau sering dilakukan, berarti kita sudah terjebak dalam perangkap setan yang bernama nisyan. Itulah 5 strategi utama yang digunakan setan kepada manusia agar kita terjebak dan menjauh dari amal-amal soleh di bulan Ramadan. Apakah ada caranya agar kita bisa terbebas dari bujuk rayu setan? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 5 langkah bagi seorang muslim agar kita bisa mematahkan godaan setan-setan tersebut. Pertama, membuat kurus setan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu membuat kurus setannya, sebagaimana seseorang di antara kamu membuat kurus untanya dalam perjalanan." Jika seekor binatang liar telah dikuruskan, pastilah ia akan mudah diatur dan menjadi penurut, karena ketergantungan kepada majikannya. Begitu juga setan. Jika seorang hamba telah bisa menguasai setan dengan tidak serta-merta memenuhi keinginannya, pastilah setan akan kurus badannya. Kedua, janganlah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada tempat-tempat kemaksiatan dan orang-orang mungkar. Sesungguhnya hal itu memperkuat daya pikat setan membujuk manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa berputar-putar di sekitar tempat larangan, maka besar kemungkinan ia akan terjerembab ke dalamnya. 2 langkah pertama ini bertujuan untuk membuat setan jadi tidak nyaman menggoda kita, dengan harapan setan-setan tersebut akan segera bosan dan kecewa karena keteguhan hati kita. Ketiga, hendaknya seorang hamba selalu sadar bahwa sesungguhnya tujuan setan menggoda hanyalah ingin menjerumuskan kita ke lembah kenistaan dan kemudaratan abadi. Tidak ada godaan setan yang akan membawa pada kebaikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setan berbuat demikian karena setan ahli cuci tangan. Ibarat penjegal yang merasa puas jika korbannya jatuh tersungkur dan dia tertawa terbahak-bahak dengan bangganya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16 Allah menerangkan, ketika dia berkata kepada manusia,
kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Kemudian yang keempat, kita selalu ingat bahwa selain berusaha mencuci tangan, setan juga bersifat pengecut. Ia menginginkan banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya, ia akan semakin puas, karena sesungguhnya neraka sa'ir itu sungguh luasnya. Dan karenanya, setan menginginkan kawan untuk mengisinya. Demikian keterangan Al-A'raf ayat 16 dan 17 menerangkan, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan terakhir yang kelima, untuk mendukung keempat langkah atau usaha tersebut, seorang hamba harus senantiasa dalam keadaan lapar, karena kondisi lapar mempermudah seseorang dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia di setiap aliran darah, maka persempitlah jalannya itu dengan mengosongkan perut. Semoga setelah kita mengetahui strategi tipu daya setan dan langkah-langkah untuk mengatasinya, kita insya Allah akan jadi semakin waspada dan bijaksana dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sekian dari kami Medina Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.